sebab masa kecilnya tak seperti masa kecil anak-anak yang lain. Sejak kecil, beliau dipenuhi dengan kedewasaan yang menakjubkan, sehingga mata penduduk Makkah berpaling kepadanya. Meninggalkan masa-masa bermain, layaknya anak-anak menuju keseriusan seorang yang dewasa. Sebagai contoh, kaum Quraisy begitu ramai memperbincangkan seorang cucu Abdul Muthalib yang enggan bermain dengan anak-anak sebayanya, dan juga tak mau menghabiskan waktu dalam obrolan-obrolan malam hari yang tak berfaedah. Beliau saat itu berkata, "Aku tak diciptakan untuk hal-hal seperti ini." Selain itu, mereka ramai memperbincangkan ibu sesusuannya, Halimah. Setelah memperhatikan dan berinteraksi dengan Muhammad SAW, ia kembali kepada keluarganya dan menceritakan hasil pengamatan dan pergaulan dengan putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu, bahwa beliau bukanlah anak biasa. Beliau mengandung misteri ilahi yang hanya diketahui oleh Allah, dan kelak waktulah yang akan mengungkap segalanya. Adapun masa mudanya, sungguh masa muda yang demikian suci, suatu masa yang mengundang kaumnya untuk memperbincangkan kecemerlangan dan kejujurannya. Sementara masa dewasanya, sungguh mata, telinga, dan hati semua penduduk Makkah sesak dengan harumnya cerita manusia penutup para nabi dan rasul ini. Di atas semua itu, nuraninya menjadi cermin dan timbangan nurani bangsa dan kaumnya, di mana semua kebaikan, kelurusan, dan keindahan pekerti selalu dianalogikan pada budi pekertinya. Dengan demikian, kehidupan Muhammad SAW adalah kehidupan yang sangat gamblang dan terbaca jelas, mulai dari lahir hingga wafat. Semua bisa melihatnya, jejak langkah, kata-kata, gerak-gerik, bahkan angan-angan dan cita-citanya, sejak pertama kali beliau muncul ke dunia, menjadi milik semua manusia. Saat itu, Allah seolah hendak berkata kepada manusia, "Ini adalah utusanku, dan ini adalah peri kehidupannya sejak ia berada sebagai janin. Dan dengan segala akal dan logika yang kalian miliki, silahkan periksa dan nilailah ia. Apakah kalian pernah melihat hal yang meragukan dalam kehidupannya? Pernahkah kalian melihat adanya kepalsuan? Pernahkah ia berbohong meski sekali saja? Pernahkah ia berkhianat? Pernahkah ia terjerumus dalam kerendahan? Pernahkah ia menzalimi seseorang? Pernahkah ia membuka aurat? Pernahkah ia melanggar janji? Pernahkah ia memutuskan silaturahmi? Pernahkah ia mencampakkan tanggung jawab? Pernahkah ia lepas dari harga diri? Atau pernahkah ia memiliki seseorang? Pernahkah ia menghadap berhala? Telitilah dengan baik, periksalah dengan tuntas. Tak ada satupun episode dalam kehidupannya yang tertutup dan tak bisa dilihat. Jika kehidupannya, sebagaimana yang kalian lihat dan saksikan, sangat bersih, jujur, dan agung, apakah logika akan membolehkan laki-laki yang demikian agung sifatnya ini akan berdusta setelah berusia 40 tahun? Kalau beliau berdusta, lalu kepada siapa beliau berdusta? Kepada Allah. Logika dan pemikiran bersaksi untuknya. Lalu, dengan cara apa kalian berpikir? Kebenaran mana yang kalian dustakan? Inilah sesuai dugaan saya yang menjadi titik tolak kaum mukminin generasi pertama, bersegera menuju Rasulullah SAW, baik mereka yang berhijrah maupun yang membela dan menolongnya. Ini adalah titik tolak yang sangat kuat dan tegas. Tak ada sedikit pun celah keraguan untuk masuk. Seorang yang demikian suci dan bersih tidak mungkin berdusta kepada Allah. Dengan pandangan batin yang cerdas ini, kaum beriman melihat cahayanya, lalu mereka pun mengikutinya. Kelak mereka akan memuji ketajaman pandangan batin ini saat mereka melihat Rasulullah SAW mendapat pertolongan Tuhannya. Seluruh jazirah Arab menganut agamanya. Pintu-pintu rezeki dan ghanimah terbuka lebar tanpa mereka duga sebelumnya. Namun, beliau tetaplah beliau. Tak ada yang bertambah pada dirinya, kecuali kezuhudan, kesederhanaan, dan wara-wara. Hingga beliau bertemu dengan Tuhannya.
Beliau sedang berbaring di atas dipan pelepah kurma, sehingga jejak pelepah yang keras itu tertata jelas di punggungnya. Saat mereka melihatnya, beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memenuhi seluruh penjuru bumi dengan berdera kejayaannya, naik ke atas mimbar, menghadap orang-orang sambil menangis. Seraya berkata, "Barang siapa pernah terpukul punggungnya, inilah punggungku, balaslah. Barang siapa pernah aku ambil hartanya, inilah hartaku, ambillah." Saat mereka melihatnya, Abbas sang paman meminta jabatan yang saat itu banyak dipegang kaum muslimin biasa. Namun, beliau memalingkannya dari jabatan itu dengan lembut seraya berkata, "Demi Allah, wahai paman, kami tak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang meminta dan mengharapkannya." Tatkala mereka melihatnya, tak hanya ikut serta dalam kesulitan kaum muslimin, tetapi beliau menjadikan diri dan keluarganya sebagai tameng terdepan saat menghadapi kesulitan. Beliau adalah orang-orang yang pertama kali merasa lapar saat orang-orang kelaparan, dan yang paling terakhir merasa kenyang saat orang-orang merasa kenyang. Ya, pujian mereka terhadap pandangan batin yang melihat semua peristiwa ini dengan cermat kian bertambah seiring dengan bertambahnya rasa syukur dan pujian mereka terhadap Allah atas nikmat karunia iman. Mereka akan melihat kehidupan merupakan bukti terbaik terhadap kebenaran Nabi saat beliau berkata kepada mereka, "Aku adalah utusan Allah kepada kalian dengan keagungan dan kesuciannya." Kehidupan beliau menjadi bukti terkuat atas kebenaran Sang Maha Guru dan Rasul yang mulia, karena level keagungan dan keunggulannya tak pernah menurun atau memudar, tetapi beliau tetap sebagaimana adanya dari lahir hingga wafat. Pembawa risalah ini bukanlah seorang yang haus jabatan, harta, atau popularitas, sebab saat semua itu datang menghampiri dengan penuh kemegahan, beliau malah menolak semuanya dan memilih untuk hidup sebagaimana biasanya hingga detik terakhir, juga tetap tekun beribadah kepada Allah tanpa silau dengan gemerlapnya dunia. Seujung rambut pun, jiwanya tak pernah tertinggal dari tujuan besar kehidupannya di muka bumi. Selangkah pun, dirinya tak pernah melalaikan janjinya kepada Allah dalam peribadahan maupun jihad. Tidaklah beliau menyiapkan setengah malamnya kecuali bangkit, berwudu, bermunajat kepada Tuhannya, seraya meneteskan air mata. Lalu beliau kembali sholat dan meneteskan air matanya lagi. Harta kekayaan melimpah ruah di tangannya, tetapi beliau tak berubah. Beliau tak pernah mengambil kecuali layaknya seorang mukmin yang paling sedikit jasanya dan paling banyak kefakirannya. Lalu beliau meninggal, sementara baju perangnya masih dalam keadaan tergadai. Negeri-negeri datang berbondong-bondong menjawab dakwahnya. Mayoritas para raja dan pengusaha bersikap tunduk dan gemetar di hadapan surat-surat yang dikirimkannya untuk menyeru mereka kepada Islam. Namun, tak sedikit pun ada rasa sombong yang mampu menyelinap masuk ke hatinya. Meski ribuan mil jauhnya, saat sebagian orang datang kepadanya dengan segemetar dan penuh rasa takut, beliau justru membesarkan hatinya seraya berkata, "Jangan sungkan, ibuku adalah seorang perempuan yang biasa makan dendeng di Makkah." Semua musuh agamanya meletakkan senjata dan menyerahkan leher-lehernya untuk dipenggal. Mereka pasrah menanti hukuman apapun yang akan mereka terima. Di antara ribuan kilau pedang yang menerangi langit kota Makkah pada saat Fathu Makkah. Namun, apa yang beliau katakan tak lebih dari ini. "Pergilah, sesungguhnya kalian bebas." Saat tiba masanya untuk melihat dan menikmati kemenangan yang selama ini diperjuangkan dengan jiwa raganya, beliau memilih untuk meninggalkannya. Dalam iring-iringan kemenangan yang besar atas penaklukan kota Makkah, beliau berjalan dengan menundukkan kepalanya sehingga orang-orang tak melihat wajahnya.
Sementara bibir dan hatinya terus bergetar melantunkan untaian syukur yang berlomba dengan air mata, penuh rasa malu kehadirat Allah yang maha luhur lagi maha agung. Hingga beliau tiba di Ka'bah. Kemudian beliau berhadapan dengan berhala yang menemuinya, lalu mengangkat sendiri dengan tangannya seraya berseru, "Telah datang yang hak dan telah runtuh yang batil. Sesungguhnya kebatilan itu akan runtuh."